Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum pengajian ini berlangsung, kami mendapat kabar bahwa Pak Kiai sakit di Tanah Suci. Jadi mungkin pada hari ini kita kirim doa untuk beliau. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan hajinya belum mulai, baru berjalan ke Arafah hari ini berjalan ke Arafah ya. Jadi Pak Kiai katanya sakit seperti ini. Pak Ustadz mungkin bisa memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disampaikan Pak Ketua, bahwasanya guru kita yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Jazza Zakaria, beliau sedang ada di Tanah Suci dan sekarang katanya lagi kurang sehat. Begitu, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan khususnya beliau diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, panjang umur, bisa kembali ke tanah air, bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Juga umumnya semuanya saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, juga kita semua jamaah al-am, keluarga kita, saudara kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan panjang umur yang berkah, sehat yang berkah, dipakai untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya wa likulli niyatin shalihah bidillah wa illallah nas'aluka al-qabul wal ijabah wa na'udzubillahi wa Kiai Haji Zakaria. Allahumma rabbana astazim wa syarishbi wa anta syafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadir saqama wa usabilla jamil hujjah fi maqam marhamah wa min al-mutaqarrab. Allahumma inna nas'aluka shifaa min kulli da'in wa maradin wa saqama. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة صلاة ترفع عنا بها السكر والعذاب وتسلمنا بها من جميع الأمراض والبلاء والوباء والمضطربات والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك القبول والإجابة والشفاء من كل داء ببركة أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Kiai serta keluarga diberikan kelancaran dan disembuhkan kembali. Hari ini berangkat menuju Arafah ya hari ini, karena besok akan wukuf. Jadi pas acara yang pokoknya sekali, haji adalah wukuf di Arafah. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum dimulai saya sampaikan beberapa pengumuman seperti kemarin sudah disampaikan. Yang pertama adalah sholat Id, insya Allah kita hari Jumat ya, jam 6.30. Khotib dan imamnya Ustadz Muhammad Ikhwan Nasori. Beliau adalah imam dan pengurus dari Masjid Al-Jabar. Jadi diharapkan jamaah bisa datang sebelumnya
sebelum jam 6.30, 6:15 lah paling lambat sudah berada di lapangan, karena insya Allah sholat Id akan berjalan tepat waktu. Kemudian yang kedua, untuk kurban Masjid Al-Ad akan melaksanakan di hari Sabtu, ya, di hari Sabtu, dan insya Allah penjelasan kurban kepada para muqorib pertemuannya akan dilaksanakan besok sore pada asar. Jadi kami dari DKM akan memberikan penjelasan kepada para muqorib besok sore pada asar. Selanjutnya ada undangan hari Sabtu doa bersama di masjid ini setelah subuh, pada subuh, dari keluarganya Pak Andi, keluarganya Ibu Dr. Susi, minta jamaah untuk mendoakan orang tuanya, keluarganya, dan meminta waktu di hari Sabtu besok, ya, hari Sabtu besok pada sholat subuh. Jadi hari Sabtu pada sholat subuh kita akan isi dengan doa bersama. Kemudian hari Ahadnya, hari Ahad ini insya Allah akan kita isi kajian oleh rekan kita Pak Amanuddin, ya, insya Allah, ya, Pak Amanuddin. Alhamdulillah kita punya jamaah yang aktif sekarang di masjid kita, Pak Amanuddin, dan hari Ahad insya Allah beliau akan mengisi acara kajian ini. Itu yang pengumuman yang akan disampaikan. Dan pada pagi ini mungkin konsumsi masih berjalan pagi ini, ya, walaupun katanya hari ini sudah ada yang saum, banyak yang saum. Tapi ada juga yang tidak saum, jadi mangga saja itu mah, yang tidak saum diminum, dimakan. Kalau yang sedang saum, ya mau dibawa mangga, mau ditinggal juga mangga. Karena ini adalah saum sunat, ada yang memang saum sunat muakkadah besok hari Arafah. Jadi ada yang sudah saum dari beberapa hari yang lalu, itu, ya. Ada sebuah cerita 15-20 tahun yang lalu barangkali, saya masih aktif di bekerja, khususnya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu di kantor itu yang kita melihat teman-teman kita yang tidak berpuasa, ya, dalam arti mungkin beragama lain, ini mereka dalam tanda kutip mereka menderita, ya, tanda kutip mereka menderita, karena untuk makan aja susah, ya, untuk nyari makan aja susah. Teman-teman kita yang bukan beragama Islam itu, kita semua puasa kan, kita semua puasa, teman-teman kita yang hanya mungkin ada 5-10 orang gitu dari sekian ratus teman kita, itu mereka begitu menderita, hanya untuk sekedar minum saja mereka harus lari ke belakang supaya tidak terlihat oleh kita, ya, supaya terlihat oleh kita. Nah, hubungannya dengan sekarang, barangkali ada yang puasa, ada yang enggak, tapi yakin bagi yang sudah berpuasa kuatlah, ya, kalau ada yang melihat, ada yang minum, ada yang... Makanya waktu itu di Bandung selalu ada spanduk kalau hari raya, hari Ramadan itu, hormatilah orang yang berpuasa, ya, hormatilah orang yang berpuasa. Perlu enggak ya spanduk seperti begitu? Rasanya enggak perlu lah, kita sudah kuat, ya, kalau ada yang gitu. Bahkan ada sebuah pernyataan kontroversi dari mubalik besar, saya enggak sebutkan namanya, sudah almarhum, yang menyatakan bahwa spanduknya ini aneh, dibalik, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Lah, itu tadi, kalau di kantor tuh mereka menderita, nyari makan aja harus jauh, terus mau minum aja nggak mau dilihat oleh kita karena kita sedang berpuasa. Apakah kita seperti itu? Enggak lah, ya, kita ini sudah kuat. Makanya waktu itu muncul spanduk itu, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Tapi diprotes juga, loh kok kita menghormati yang demikian? Ya, ini tidak usah dibahas. Tapi ini sebuah fenomena yang memang ada di kita, ya. Ini kontroversial. Tapi ya itulah kira-kira keadaannya seperti begitu. Ada dulu sempat muncul, hormatilah orang yang tidak berpuasa, spanduknya gitu.
Karena mungkin beranjak dari situasi tadi. Mungkin bapak-bapak yang ada di kantor, khususnya yang kelihatan sekali teman-teman kita itu kalau hanya sekedar untuk minum saja, dia harus lari ke belakang karena gak mau dilihat oleh kita yang sedang berpuasa. Gitu. Nah, kira-kira pada pagi hari ini juga kalau ada yang makan minum agak silakan sajalah. Yang berpuasa sudah kuat lah, ya sudah kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi ini saya membawakan sesuatu yang ringan-ringan saja, ya, tidak terlalu berat lah. Ya, ini kira-kira materi yang saya bawakan. Bercanda ala Rasulullah. Simpel-simpel aja, ringan-ringan saja, kita tidak menyangkut masalah hadis karena tingkah laku Rasulullah kan itu hadis, semua ada hadisnya gitu. Tapi saya tidak mencantumkan hadisnya apa. Tapi ada semuanya. Juga ayat-ayat Qur'annya juga tidak saya tampilkan. Ini sesuatu yang kehidupan kita sebagai seorang manusia. Rasulullah pun sama manusia seperti kita. Ya, beliau berkeluarga, beliau beristri, beliau punya putra, beliau bergaul seperti kita, seperti begini. Beliau seorang pemimpin, beliau seorang masyarakat umum seperti itu, sama-sama seperti kita. Walaupun beliau itu diberikan dengan berbagai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diangkat sebagai rasul gitu. Kelebihannya banyak sekali tentu. Kita tidak bisa menyayangi beliau karena beliau adalah orang yang terbaik sepanjang sejarah manusia. Pernah saya sampaikan ada 100 orang paling berpengaruh di dunia kan, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, yang nyusun bukunya adalah orang non muslim, tapi menempatkan beliau sebagai orang nomor 1 sepanjang sejarah. Nah, ini pun seperti ini. Jadi beliau itu dalam perjalanannya kita mengetahui beliau adalah seorang yang tegas, seorang yang saklek dalam hal akidah, seorang yang sangat luar biasa dalam memimpin, seorang panglima perang, seorang presiden. Kalau sekarang itu, ya walaupun mungkin pada saat itu sebutannya bukan presiden, beliau seorang rasul. Jadi kesannya karena seperti itu formal, resmi beliau itu. Tapi dalam aspek yang lain, beliau pun adalah sebagai manusia biasa. Beliau pun sebagai manusia biasa. Nah, karena Rasulullah ini sebagai manusia biasa, ada enggak hal-hal beliau itu bercanda seperti kita di sini? Ya. Kita kadang-kadang bercanda dengan teman-teman, cuma kadang-kadang canda kita ini kelebihan. Ya, berlebihan. Ada yang bercanda menjadi musuhan. Kita kan gitu ya, karena bercanda tiba-tiba bercandanya kelebihan, jadi musuh. Tidak pernah berpikir bercanda itu menyakiti orang lain atau tidak, tapi itulah yang kenyataannya. Nah, apakah Rasulullah itu suka bercanda atau tidak? Ternyata di dalam keterangan-keterangan, di dalam hadis-hadis, ya, beliau itu suka bercanda, ya. Beliau itu suka bercanda, bercandanya ya tentu bercanda dalam kelasnya beliau, bercanda dalam kelasnya seorang rasul, bercanda dalam kelasnya seorang nabi. Jadi bercandanya tidak boleh tidak menyakiti yang dibercandai, tidak boleh menyinggung yang dibercandai, tidak boleh menjadi sebuah hal yang akhirnya hubungan antara beliau dengan yang dibercandai menjadi terganggu. Tidak, jadi bercandanya ya bercanda, kalau bahasa sekarang mungkin bercandanya elegan lah gitu ya, elegan. Jadi tidak terlihat seperti bercanda, tetapi itulah bercandanya beliau. Jadi beliau suka bercanda, ya. Beliau sangat-sangat suka bercanda. Dengan siapa beliau bercandanya itu? Ya, dengan siapa beliau bercandanya itu? Ya, dengan semua kalangan manusia, di mana pada saat itu ada, dengan istri-istrinya, ya, dengan sahabatnya,
Ada juga dalam sejarah disebutkan beliau bercanda dengan seorang wanita tua, seorang nenek-nenek, dibercandai sama beliau. Ya, ada juga dengan para pemuda. Jadi dengan semua kalangan beliau itu saat-saat tertentu bercanda. Di dalam kesibukan beliau menyampaikan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dalam hal-hal tertentu beliau bercanda. Dalam kehidupan sehari-harinya beliau bercanda. Dalam kelasnya beliau tentu ya. Mungkin kita tidak memikir, loh masa sih yang begitu bercanda? Tapi di kelasnya beliau itu bercanda. Ya, di kelasnya beliau itu bercanda. Sangat luar biasa, sangat elegan sekali. Mungkin tidak kelihatan seperti bercanda, tapi itulah beliau ya. Jadi kalau kita simpulkan, beliau itu memang manusia yang sangat sempurna, sangat sempurna, diciptakan oleh Allah sangat sempurna, baik dari segi fisik, dari segi akhlak. Ya, akhlak sudah jelas. Siti Aisyah menyatakan akhlak beliau adalah Al-Quran. Ya, akhlak beliau adalah Al-Quran. Semuanya berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk barangkali dalam masalah bercanda. Beliau bercandanya seperti apa nanti kita akan kita lihat. Saya memberikan beberapa contohan candanya beliau kepada istrinya candanya seperti apa, kepada sahabatnya seperti apa, kepada seorang wanita tua seperti apa, kepada pemuda seperti apa. Nah, kita nanti akan lihat apakah kalau menurut kita itu bercanda atau tidak gitu. Ternyata itu sebuah candaan yang luar biasa bagi beliau. Nah, kita coba melihat dengan istri-istrinya beliau ini. Yang pertama dengan istrinya itu, beliau pernah dengan Siti Aisyah itu mengadakan lomba lari dengan Siti Aisyah. Ya, jadi dalam sebuah perjalanan, jadi beliau itu kalau dalam perjalanan mau berangkat kemana selalu mengundi istrinya siapa yang akan menemani beliau pada saat perjalanan ini. Diundi, dapatlah pada saat itu Siti Aisyah yang mendampingi beliau. Di dalam perjalanan karena mungkin jenuh ya, dalam perjalanan itu kan di Arab itu gurun, pakai unta, tidak ada pemandangan lain kecuali gurun dan unta, batu gitu ya. Jadi sangat-sangat menjenuhkan. Sehingga Rasulullah mengajak para sahabatnya yang ikut pada saat itu ya berlomba, termasuk berlomba dengan istri tercintanya Siti Aisyah. Hai, ya Humairah, kan gitu ya panggilannya, panggilan sayang. Itu bercanda panggilan sayang itu. Tapi bercanda yang elegan. Ya, kalau kita mungkin ada nggak kita manggil ke istri kita Pak Ade, ya pipi yang kemerahan? Ada nggak suami kita yang menyatakan seperti itu ke istrinya? Berat kayaknya kita menyebutkan itu, ya berat. Kalaupun benar kayaknya asa gaya tuh nyebut aja. Ya Humairah, kan itu pipi yang kemerahan. Ya istriku, ya Humairah, pipi yang kemerahan. Kayaknya kita berat banget menyebut itu sama istri kita. Beliau menyampaikan itu ke Siti Aisyah, ya Humairah, ya Aisyah, ayo kita berlomba lari untuk menghilangkan kejenuhan dalam perjalanan. Akhirnya disetujui oleh Siti Aisyah. Ayo ya Rasul, berlombalah lari beliau dengan Siti Aisyah. Ya bercandanya seperti begitu, berlomba lari. Yang menang Siti Aisyah. Entah karena Rasulullah mengalah supaya istrinya senang. Itulah cara bercandanya gitu. Ya, supaya istriku senang nih, ya Humairah senang, saya mengalah. Akhirnya Rasulullah kalah. Dan sudah Siti Aisyah berbangga bisa mengalahkan larinya Rasulullah. Sudah begitu, senang di perjalanan gitu. Senang di perjalanan. Satu saat kembali ada perjalanan lagi. Situasinya sama seperti begitu. Rasulullah menginikan kembali, ya Humairah, mari kita lomba lari lagi. Akhirnya kembali Rasulullah mengajak istrinya, ya Humairah, ayo ya Rasul, lomba lari lagi. Yang menang kali ini Rasulullah. Satu-satu ya, kata gitu.
Kalau bahasa kita mungkin sekarang begitu. Satu-satu ya. Ya itu bercandanya Rasulullah dengan istrinya salah satunya adalah seperti begitu. Pernah melaksanakan lari gitu ya. Kemudian ada lagi, satu saat Rasulullah itu kedatangan istrinya yang lain. Ya, kedatangan Saudah ke rumahnya Siti Aisyah. Jadi kalau saya dulu pernah menyampaikan ada istri-istri Rasulullah ya. Tahun lalu saya pernah menyampaikan ini istri Rasulullah itu ada 13 ya. Ada 13 selama hidupnya, dari mulai Siti Khadijah sampai terakhir ada Maria. Yang nomor 2 ini nih, Saudah binti Zam'ah ya. Saudah binti Zam'ah ini pernah saya sampaikan tahun lalu. Pada saat Mauludan tahun lalu, mengenal beliau lebih dekat. Ya. Ada Saudah binti Zam'ah. Nah, Saudah binti Zam'ah ini satu saat datang ke rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah yang dengan Siti Aisyah yang di Masjid Nabawi itu. Datanglah ke sana berkunjung. Siti Aisyah sedang memasak roti Arab pada saat itu mungkin begitu, tepung dipasak. Dan beliau Siti Aisyah itu menawarkan kepada Saudah ini, ya Saudah, makanlah makananku ini gitu. Ternyata Siti Saudah ini tidak mau, saya tidak mau memakan itu gitu. Akhirnya dipaksa lagi sama Siti Aisyah, makanlah. Tetap tidak mau Siti Saudah ini, istri kedua Rasulullah ini tetap tidak mau. Akhirnya, awas kalau tidak mau, tepung ini akan saya lumurkan pada mukamu, gitu kata Siti Aisyah. Akhirnya beliau menengahi, duduk. Rasulullah duduk di antara dua istri itu. Aisyah tetap menawarkan kepada Siti Saudah ini untuk makan makanannya. Tetap tidak mau. Karena sudah janji tadi, kalau tidak mau maka tepung ini akan aku lumurkan sama wajahmu. Benar dilakukan. Sama Siti Aisyah ini dilakukan. Mukanya Siti Saudah ini dilumuri oleh tepungnya roti itu tadi. Rasulullah gimana melihat istri yang lain dibegitukan oleh Siti Aisyah, istri tercintanya ini? Ternyata Rasulullah tertawa. Bukan marah kepada Siti Aisyah, tertawa. Rasulullah berada di tengah-tengah antara Siti Saudah dan Siti Aisyah. Akhirnya Rasulullah kalau sekarang mungkin mengedipkan mata kepada Siti Saudah, balas. Rasulullah akhirnya menundukkan badannya, dan Siti Saudah membalas, melumurkan tepung itu kepada mukanya Siti Aisyah. Rasulullah ketawa lagi di situ. Nah, itu bercandanya Rasulullah seperti begitu. Kalau kita ada dua begitu sudah cakar-cakaran. Ya, karena kalau gitu kita ada di dua gitu, waduh sudah cakar-cakaran itu. Rasulullah seperti begitu. Mukanya yang satu Siti Saudah dikasih lumuran tepung, dibalas lagi ininya oleh lumuran tepung juga oleh Siti Saudah. Rasulullah ketawa. Dan itulah bercandanya. Kedua istri ini akhirnya ketawa-ketawa juga di situ. Itu bercandanya, salah satu bercandanya Rasulullah dengan para istrinya seperti begitu. Ada satu lagi candaan beliau dengan para istrinya. Beliau itu minum di gelas bekas minumnya Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah minum di gelas, kemudian diminum juga oleh Rasulullah airnya, dan Rasulullah mencari tempat bibirnya Siti Aisyah itu menempel di gelas. Kalau ada lipstik zaman sekarang nempel di lipstiknya itu. Ya. Jadi bekas minumnya Siti Aisyah itu
bibirnya nempelnya Siti Aisyah di gelas itu, Rasulullah mencari tempat itu dan minum di tempat yang sama. Apakah kita seperti itu sekarang? Walau alam syawab. Bahkan mungkin dihindari mencari yang tidak terkena. Wah, karena yang nempelnya lipstik. Aduh, ini lipstik. Mencari yang lain. Ya? Iya, Pak Joko. Atau pakai gelas yang lain. Rasulullah tidak seperti begitu. Beliau mencari tempat bibirnya Siti Aisyah nempel di gelas itu, dan beliau minum di tempatnya itu persis. Sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tapi itulah bercandanya Rasulullah dengan para istrinya seperti begitu kira-kira. Ya, elegan sekali beliau dalam cara bercandanya. Kemudian apalagi beliau bercanda dengan istrinya. Nah, ini yang terakhir nih. Ini tidak perlu dibahas ya. Mandi bersama itu bagi beliau adalah sebuah sesuatu yang sering dilakukan dengan istri-istrinya. Dalam sebuah hadis disebutkan Siti Aisyah, kadang-kadang aku mandi bersama dengan Rasulullah, aku sendiri duluan yang menyemprotkan airnya di satu sisi, kapan kemudian Rasulullah duluan yang menyemprotkan airnya. Apa yang dilakukan dalam mandi bersama tidak perlu dibahas. Itulah kira-kira gitu. Ya. Pernahkah kita demikian dengan istri kita, dengan suami kita? Wallahu a'lam bishawab. Ya pernah lah, pasti. Tapi mungkin berbeda dalam cara bagaimana kita melakukannya di dalam itu. Nah, itu 4 contoh ya. Ini 4 contoh bagaimana Rasulullah itu bercanda dengan istri-istrinya. Mungkin contoh-contoh yang lain banyak, hadisnya belum ketemu nih, ya. Yang ketemu baru ini. Pasti dengan setiap istrinya beliau punya cara bercandanya sendiri. Luar biasa kan ya cara bercanda Rasulullah ini, elegan sekali. Nah, sekarang kita lihat bercanda beliau dengan sahabat, ya. Dengan sahabat-sahabat yang utama. Satu saat beliau sedang ngumpul dengan semua istrinya. Waktu itu baru selesai perang Khaibar, di mana umat Islam memperoleh kemenangan dan mendapatkan pampasan perang. Pampasan perang itu kan dibagi-bagikan sesuai dengan syariah oleh Rasulullah itu. Pada saat berkumpul itu, istri-istrinya meminta, ada yang minta baju, ada yang minta apa dari rampasan perang itu kepada Rasulullah. Sedang berkumpul seperti itu, tiba-tiba tok ke rumahnya Rasulullah ada tamu. Siapa yang datang? Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab. Itu semua istri Rasulullah lari ke belakang, ya, lari ke belakang, meninggalkan Rasulullah. Lari ke belakang tirai semuanya. Cuma noong aja dari tirai, Umar bin Khattab datang. Akhirnya Umar bin Khattab tidak enak diri. Loh, kenapa ini? Istri-istri Rasulullah semuanya keluar pada saat saya datang. Apa takut sama saya? Kata Umar bin Khattab. Kenapa lebih takut sama saya daripada takut sama Rasulullah gitu? Padahal semua istrinya sedang berkumpul dengan Rasulullah. Nah, disinilah elegannya Rasulullah bercanda. Istrinya itu akhirnya menyatakan, para istrinya itu, bahwa Umar bin Khattab itu, jelas kami takut oleh Umar bin Khattab karena kamu itu berangasan, kamu itu suaranya keras, kamu itu kan kesan Umar bin Khattab itu seperti begitu, orangnya keras. Kalau ada yang mengganggu Rasulullah, sikat, ya, kesannya Umar bin Khattab itu seperti begitu, sahabat yang mempunyai ini keras, sehingga istri-istri Rasulullah pada saat itu lari ke belakang semua. Oh, begitu nampaknya pandangan istri-istri Rasulullah terhadap Umar bin Khattab. Ditimpalilah itu oleh Rasulullah. Hai Umar, memang istri-istriku ini takut sama kamu. Karena kamu, bahasanya mungkin bahasa sekarang itu begitulah, berangasan. Gitu. Padahal beliau adalah sahabat yang paling utama, berangasan. Sampai Rasulullah bercanda di situ. Bahkan setan pun takut sama kamu, gitu.
Hah? Jadi candanya Rasulullah ke Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, setan pun takut sama kamu. Jadi kalau kamu sedang berjalan menuju rumah ini, misalnya rumahku di sini, ada setan di tengah jalan, setan akan mencari jalan lain supaya tidak bertemu dengan kamu. Gitu. Nah, itu bercandanya Rasulullah seperti begitu. Bercandanya Rasulullah seperti begitu kepada Umar bin Khattab, kepada sahabat utamanya ini. Kamu memang berangasan. Jangankan manusia, setan pun takut sama kamu. Kamu jalan ke sini, ketemu dengan setan di jalan, setan tidak akan berani berpapasan. Dia akan cari jalan lain. Itu bercandanya Rasulullah terhadap sahabat seperti begitu, terhadap Umar bin Khattab. Elegan sekali beliau bercandanya dengan sahabat. Kemudian yang lainnya bercanda dengan sahabat ini sekarang dengan Ali, Sayyidina Ali. Ya, saya menemukan dua candaan Rasulullah dengan para sahabat, dengan Umar bin Khattab dan dengan Sayyidina Ali. Meletakkan biji kurma di hadapan Sayyidina Ali. Maksudnya begini, sedang dalam suatu majelis gitu, ada disuguhin kurma, makan kurma bareng-bareng. Rasulullah bersebelahan dengan Sayyidina Ali. Rasulullah makan kurma 1, 2, 3, 4. Banyak Rasulullah makan kurma pada saat itu. Akan tetapi candanya Rasulullah seperti apa? Bijinya itu tidak disimpan di depan Rasulullah, tapi disimpan di depannya Sayyidina Ali. Habis makan simpan depan Sayyidina Ali. Jadi numpuk bijinya itu di depan Sayyidina Ali. Seolah-olah Sayyidina Ali yang makan kurmanya banyak itu. Rasulullah ke Ali, banyak sekali kamu makan kurma Ali. Gitu. Padahal itu biji kurma dari makannya kurma beliau. Sayyidina Ali bingung juga, ini bagaimana sih membalasnya sama Rasul seperti ini. Ya tentu tidak sebanyak orang yang makan daging kurma. Ini begitu jawabannya Sayyidina Ali gitu ya. Jadi ini pernah kita lakukan barangkali oleh kita. Kita lagi makan, simpan di sebelah teman kita. Kayak gitu ya. Bekasnya simpan di sebelah teman kita. Tapi nampaknya kalau kita tuh sepertinya bisa menyinggung yang sebelah gitu. Ya. Hah? Padahal itu sunnah Rasul seperti begitu. Rasul pernah melakukan seperti begitu gitu, ya. Nah, ini cara bercanda Rasulullah yang luar biasa dengan sahabatnya itu. Dan sahabatnya tidak pernah merasa tersinggung, merasa dibercandai terlalu jauh gitu. Beliau senang-senang aja menerima candaan dari Rasulullah itu seperti itu. Nah, kemudian canda dengan sahabat, saya ambil contoh 2 ini ya. Ada lagi canda dengan seorang wanita tua. Ya. Ada seorang wanita tua, nenek-nenek ya mungkin 60, 70 tahun ke atas lah kalau sekarang barangkali begitu. Ya. Satu saat nenek-nenek itu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doain saya supaya saya ini bisa masuk surga. Gitu permintaan si nenek itu kepada Rasulullah SAW. Kenapa nenek minta doa seperti begitu? Ya karena saya tidak yakin apakah saya bisa masuk surga atau tidak. Kalau misalnya Paduka yang mendoakan, tentu itu adalah doa yang sangat mustajab sehingga saya bisa masuk surga. Gitu si nenek itu minta doa kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya berpikir dan berniat mencandai nenek-nenek itu. Berniat mencandai nenek-nenek itu. Apa canda beliau? Canda beliau, nenek, saya tidak bisa mendoakan nenek. Gitulah bahasa sekarang barangkali. Kenapa ya Rasulullah? Karena di surga itu tidak ada nenek-nenek. Karena di surga itu tidak ada nenek-nenek. Dicandai sama Rasulullah seperti begitu sama nenek itu. Si nenek kaget. Karena ilmunya mungkin tidak nyampe kan. Kaget. Waduh, kalau begitu saya tidak bisa masuk surga. Kalau di surga tidak ada nenek-nenek. Berangkatlah si nenek itu sambil menangis. Karena tidak didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah mesem-mesem aja begitu. Setelah sekian langkah si nenek itu ke sana, dipanggil, wahai nenek, kembali.
Apa ya Rasulullah? Begini, memang di surga itu tidak ada nenek-nenek. Jadi kalau nenek nanti masuk surga, maka nenek akan menjadi gadis lagi. Gitu. Di surga tidak ada nenek-nenek, Pak Ateng. Pak Ateng itu pemuda dulu yang mau enten di ditu. Jadi di surga itu ternyata tidak ada nenek-nenek sama Pak Ateng gitu. Enten bidadari semua. Bidadari semua. Jadi si nenek itu akhirnya jadi gembira. Waduh, kalau begitu Rasulullah terima kasih atas doanya, saya bisa masuk surga menjadi gadis kembali. Rasulullah mesem-mesem ketawa melihat kegembiraan si nenek itu. Elegan kan? Cara bercanda Rasulullah seperti begitu. Kita dapat membayangkan betapa kecewanya si nenek itu kan? Betapa kecewanya si nenek itu minta doa kepada Rasulullah, terus Rasulullah tidak memberikan doa itu. Nangis si nenek itu, tapi dipanggil lagi, nenek, jangan kecewa, karena nenek nanti pada saat masuk surga akan menjadi gadis kembali, akan menjadi muda kembali. Ada di surat apa disebutkan bahwa di surga itu diciptakan bidadari-bidadari. Saya tidak kutip di sini, tapi ada ayatnya seperti begitu. Bahwa di surga itu akan terdiri dari yang muda-muda, bidadari-bidadari. Jadi nenek-nenek saya, ibu-ibu, anu tos ayeuna 70 kaluhur, 60 kaluhur, entong kecewa. Engke di surga mah janten ngora deui. Tong hariwang. Tong hariwang. Engke di surga mah janten ngora deui, karenceng deui. Ya. Pami ayeuna anu tos aya kariput-kariput, sami abdi kita sada kariput. Engke mah moal kenceng deui gitu tah. Kenceng deui ke mah. Pamaget sami. Pami, bujang deui pamaget ge sami Pak teh. Orang muda lagi gitu. Orang muda lagi. Alimun atuh bidadari pami kan udah 80 tahun mangke. Gitu. Muda lagi Pak teh, sama seperti muda lagi. Dan itu katanya kita tidak pernah tua di sana, akan terus muda seperti begitu. Ya. Nah, ada lagi. Tadi kan bercanda dengan ada dengan istri, dengan sahabat, dengan wanita tua. Nah sekarang dengan pemuda. Ada dengan pemuda. Ada seorang pemuda namanya Zahir. Dia orang Badui Arab, orang Badui Arab. Badui itu relatif kulitnya agak gelap dibanding dengan orang Arab yang lainnya gitu ya, agak gelap. Dan beliau biasanya bersifat nomaden juga, bersifat nomaden, pindah-pindah gitu. Namanya Zahir. Jadi si Zahir ini, sahabat Rasul yang Badui ini, orang biasa-biasa saja. Satu saat beliau pulang ke rumahnya membawa oleh-oleh hadiah buat Rasulullah. Dan Rasulullah memakan hadiahnya itu. Satu saat ketemu lagi dengan Zahir di pasar. Pada saat sedang di pasar itu, Rasulullah dari belakangnya Zahir. Si Zahir dikerewak, ditangkap dari belakang sama Rasulullah. Ditangkap begitu, gak bisa gerak dia. Marah di Zahir. Wah, siapa ini? Rasulullah tidak melepaskan itu. Akhirnya ada orang yang ngasih tahu, itu Rasulullah di belakang. Beliau akhirnya mohon maaf dan tidak ingin dilepaskan. Karena sedang dipeluk Rasulullah. Jadi tadinya ingin melepaskan diri dari pelukan Rasulullah. Sekarang dia diam setelah tahu bahwa yang memeluknya itu Rasulullah. Sebuah situasi yang tidak setiap orang bisa mendapatkan situasi seperti itu dipeluk oleh Rasulullah. Akhirnya dia diam, ingin berlama-lama dengan pelukannya Rasulullah itu. Jadi, nah kita lihat Rasulullah bercandanya bisa sampai seperti begitu. Sama juga kayak kita gitu kan. Karena beliau manusia biasa juga gitu. Kita juga kadang-kadang ketemu kan dari belakang gitu. Tapi kalau dari kita kan teman-teman kita yang dikit sama kita, misalnya kita ingin melepaskan diri gitu. Beliau setelah tahu bahwa yang memeluknya itu Rasulullah,
berdiam diri ingin berlama-lama dengan pelukan Rasulullah itu. Nah, itu salah satu bercanda Rasulullah dengan seorang pemuda yang namanya Zahir. Ada juga yang namanya Ummu Aiman, ya. Ada yang namanya Ummu Aiman meminta hadiah unta. Ini juga sama. Pada saat itu setelah sebuah perang, kaum muslimin menang dan mendapat pampasan perang, ghanimah. Si Ummu Aiman ini, sahabat Ummu Aiman ini, minta hadiah kepada Rasulullah sebuah unta karena dia tidak punya unta. Cuma jadi cita-cita dia punya unta itu. Sementara ini ada pampasan perang, termasuk unta-unta juga di dalam pampasan perang itu. Dia minta Ummu Aiman ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta pampasan perang hadiah darimu sebuah unta. Rasulullah menjawab, baik. Tapi berpikir juga Rasulullah ingin mencandai dia juga. Baik ya Ummu Aiman, aku akan kasih engkau anak unta. Mintanya unta, dikasih anak unta. Aku akan kasih engkau anak unta. Oh, anak unta nggak bisa saya tunggangi ya Rasulullah. Tidak, aku tetap akan ngasih kamu anak unta. Kecewa dia, si Ummu Aiman ini. Wah, kok Rasulullah begitu ya ngasihnya anak unta? Saya kan mau dipakai itu unta. Anak unta nggak bisa ditunggangi. Kecewa, melengos tapi kecewa. Tapi Rasulullah ya, saya tetap akan ngasih kamu anak unta. Setelah dia melengos kecewa, walaupun menerima itu, dipanggil lagi sama Rasulullah. Kesini Ummu Aiman. Yang namanya unta itu juga anak unta. Yang namanya unta dewasa juga itu anak unta bagi ibunya. Itu kita kan anak juga. Kita yang sudah 70 tahun, 60 tahun ini anak juga kan? Kata ibuku gitu. Nah Rasulullah seperti gitu. Kamu akan saya kasih anak unta. Orang yang Ummu Aiman ini, waduh kok dikasih anak unta. Padahal Rasulullah bercanda. Yang namanya anak unta itu ya unta juga, unta tua juga. Tapi bagi ibunya unta, dia anak unta gitu. Paham nggak ibu-ibu? Ya. Jadi kita udah usia segini juga tetap anak bagi orang tua kita gitu. Nah itu bercandanya Rasulullah seperti itu. Akhirnya Ummu Aiman gembira. Oh, nggak ketangkep sama dia gitu. Candaan Rasulullah seperti itu nggak ketangkep. Nggak ketangkep sama dia. Terus berikutnya, nah ini yang Nahabat Sulaiman bin Amr ini yang mengerjai Rasul. Ini orang luar biasa ini. Luar biasa jahilnya, luar biasa ini orang. Jahilnya luar biasa. Gini, satu saat dalam sebuah perkumpulan Rasul dengan para sahabatnya datang kiriman hadiah dari Nuaiman bin Amr ini, buah-buahan. Akhirnya Rasulullah menerima itu karena Rasulullah selalu menerima hadiah, ya. Sedekah tidak, tapi hadiah menerima. Buah itu akhirnya dimakan bareng-bareng dengan sahabatnya. Tiba-tiba datanglah seseorang menagih buah-buahan itu untuk dibayar. Loh, kata Rasul, ini saya menerima hadiah, kenapa saya harus bayar? Tapi tetap si pedagang itu nagih ke Rasul. Akhirnya datanglah ini Aiman ini, orang yang sangat jahil ini. Ya Rasul, itu saya yang membeli dengan utang. Saya bilang ke penjual itu, masukkan ke dalam rekeningnya Rasulullah pembayarannya. Kenapa kamu begitu, kata Rasulullah? Ini sudah dimakan, ini berarti belum dibayar, kata Rasulullah kan gitu. Ya Rasulullah, karena saya ingin makan buah tapi tidak punya uang, jadi saya pakai nama Rasul. Wah kamu, katanya, kurang ajar. Begitulah kira-kira kata kita saat ini, kurang ajar kamu. Ya sudah, bayar. Dibayarlah sama Rasul. Dibayar sama Rasulullah. Ketawa itu ini Nuaiman ini berhasil menjahili Rasul. Rasul ketawa, bukannya marah gitu, karena sudah tahu Nuaiman ini orangnya jahil.
Tapi Rasul suka dengan orang ini. Sampai sempat Rasul menyampaikan bahwa Nuaiman ini akan masuk surga sambil tersenyum. Itu. Akan masuk surga sambil tersenyum. Dan kejadian seperti itu Nuaiman ini tidak sekali. Kejadian ini berkali-kali juga terjadi gitu. Ada pernah Rasul dikirim hadiah madu gitu. Sama juga, nggak berapa lama datang juga yang nagih. Ini siapa yang nggak salah? Ini pasti Nuaiman ini. Ini pasti Nuaiman. Rasul tapi senang dengan itu. Rasul senangnya dengan kelakuannya yang jahil Aiman itu. Jadi orang jahil itu bukan berarti tidak disenangi Rasulullah juga. Ya, selama jahilnya memang elegan seperti begitu misalnya, ya Rasulullah senang dengan itu. Karena dalam kesehariannya Nuaiman ini selalu menghibur kelompok-kelompoknya sahabat-sahabat Rasul ini. Jadi kalau ada kejadian menjahili Rasulullah seperti itu, Rasulullah ketawa aja. Cuma saya berpikir ini orang benar, ya kalau bahasa sekarang kurang ajar ini, ya menjahili Rasul seperti begitu gitu ya. Gimana kalau Rasul marah pada saat itu gitu kan? Gimana kalau Rasul marah pada saat itu dan tidak membayar tidak membayar buah-buahannya? Wah celaka dia, celaka. Tapi Rasul tidak seperti begitu. Beliau sangat suka dan membayar itu. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya, ini mungkin jarang disampaikan oleh para mubalik candaan-candaan Rasulullah seperti begini ya. Jadi saya suka membaca cerita-cerita yang seperti begini. Jadi apa salahnya saya share dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sibuk, tidak sempat baca, tidak sempat apa gitu ya, sehingga kita mengetahui sosok Rasulullah dari aspek yang lain. Selama ini kita tahu sosok Rasulullah dari beliau menyampaikan segala sesuatu dengan tegas, dengan mungkin marah karena akidahnya terganggu, karena apa segala macam perang itu ini. Ternyata dari sisi yang lain Rasulullah punya hal-hal guyon, ya, punya hal-hal guyon, bercandaan yang juga sama seperti kita sebagai manusia, ya. Itu saja yang saya sampaikan ya, ibu-ibu, mohon maaf nih kalau salah ini dari saya. Kalau benar ya memang mungkin itu adanya, sejarahnya berbunyi seperti begini. Benar dan salahnya tentu Allah yang mengetahui. Ini saya mengambil dari berbagai sumber ya, berbagai sumber, dan saya tuangkan di dalam tulisan ini. Mudah-mudahan berkenan ya, ibu-ibu tahu candaannya Rasulullah sekarang seperti begitu. Jadi Rasulullah tidak sesangar yang kita ketahui. Ada candaan-candaannya walaupun bersifat sangat elegan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.